Jadi kalau waktu nih gue, napa? Kalau kan ibu ketima ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau terangkan. Terus ini terus ngaji ini, sing teng Bukhari. Ngaji ini untuk konteks ini bersifat tertutup. Jadi yang nggak ikut ngaji, buat usah. Kalaupun dengarkan rekamannya harus dipandu karena ini sensitif. Ini sensitif. Hadis fitnah itu dimulai dari tragedi-tragedi yang akan dialami umat Islam. Terus di akhir hayatnya Nabi itu sering ngendikan bahwa urusan kalian yang akan datang itu semuanya pernah ditampilkan kepada saya, termasuk tragedi-tragedi kemanusiaan yang akan dialami umat ini. Itu di akhir-akhir hayat Nabi sering ngendikan bahwa saya sebagai Nabi, sebagai Rasul, yuradu alaiya amrukum, termasuk semua dipintaskan ke saya, ditampilkan ke saya. Jadi sehingga Nabi melihat umat akan mengalami apa itu ya kayak melihat video, melihat TV. Termasuk tragedi KBPT Said Husain. Nah, ketika itu sudah menjadi keputusan Tuhan, keputusan Allah, Nabi itu hanya bisa memandu secara syariat. Tapi Nabi tidak bisa merubah itu sebagai takdir. Ya kalau mukadimah ini, Nabi sebagai Nabi, karena itu sudah diketahui sebagai takdir Allah itu, ya hanya melihat itu sebagai takdir. Tapi tidak bisa merubah takdir itu, hanya memandu secara apa? Nah, panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya tataf tarik umati salasan wasabi nafik kelompok. Umat itu nanti akan menjadi 73 kelompok. Semuanya sesat di neraka, kecuali satu. Dan Nabi hanya punya panduan, satu itu siapa ya Rasulullah? Qol ma'ana alihi yawma wasadi. Orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering ketemu. Coba tengah sini jenengan kalkulasi maling. Ini kan teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah. Ketika Nabi ini kan dibantu salzam jama'atul muslimin, kita harus ikut mayoritas. Ini rungono tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Mulanya kalau ngaji tempat-tempat saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau ada NU ya Muhammadiyah, selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas, kalau ada NU ya Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang manis, yang umum-umum. Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya, misalnya sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai. Paling panter kamu sebagai manusia atau hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu. Paling jangan hanya memperjuangkan satu dua bentuk. Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan tidak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Coba sekarang itu sampean kalau melihat di berita-berita, berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa ada serbanan hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan, kemudian mereka kalau sudah pakai pilot merasa mengikuti sunnah, Nabi yang nggak pakai pilot. Memang Nabi itu pakai semir. Dulu semua riwayat mengatakan Nabi Abu Bakar semua itu pakai semir. Ya gaul, Nabi lah itu pakai semir. Dan Nabi juga pakai. Tapi semir yang sunat itu memang merah. Kita pakai semir yang sunat apa? Jadi saya nanti pakai semir itu tak malah arah itu nak apa? Jadi itu jadi dia semir luar. Terus bang. Akhirnya ada kelompok tertentu, di semirane Nabi itu juga kelompok tertentu. Gitu terus. Nah itu kalau kita turuti, itu akan menjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan. Sebab itu Nabi mandu, kalau sudah fitnah banyak, itu talzam jama'atul muslimin. Kamu harus ikut mayoritas. Coba sekarang misalnya menyangkut Jumatan saja. Berapa masjid yang dipakai kelompok lain? Dan berapa masjid yang digeruduk, dirubuhkan oleh kelompok lain pula?
hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah. Hanya masjidnya A beda dengan B, B dengan apa? C. Itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Nah itu Nabi pesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fadribu bisa itu boleh dilawan. Bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan ya boleh pakai. Itu kenapa Nabi itu sampai menghentikan 4.000 bisa. Orang itu harus dilawan dengan kekerasan. Ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir. Tapi yang jelas harus dilawan ya. Dalam teori modern ya harus dilawan. Kita punya sejarah dulu ya. Kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola Muhammadiyah. Dulu kita punya LDI, punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kebetulan tetangga saya dulu orang kemudian ada gerakan Aceh Merdeka, kemudian ada Junduwo, ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok bom bunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi hanya karena meyakini satu dua kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas terus sebenarnya kan kurang komunikasi, kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Mesir ada Ikhwan Muslimin, Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan berbagai perongkong ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan. Kita terima kasih. Tapi bahwa kemudian kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat baru beberapa hari. Mungkin kata mereka belum solo. Mereka punya ngerti berita tentang Israel atau ngerti berita tentang kemungkaran itu menjadi. Jadi cara bahasa kasarnya berapa hari mereka mengenal Islam. Sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran. Sama itu kebenaran yang ditanamkan di kita. Mulai ngajari anak-anak caranya tobat, caranya baca doa itu, caranya cuma dinah, caranya suci dari najis. Tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan nggak menjadi populer karena ada demo pakai bendera besar kelompok apa. Tapi yang demo pakai bendera besar apa betul mereka ngurus Islam secara harian. Caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. IAINO itu keselera karuan tentang najis yang mulai mukhafafah mughalladah mutawat. Kita angkono do ribet kayak bendera demo. Ya ora tempat kayak gede to, wong bedino mulang urusan apa? Najis, mulang kate di betera karuan. Ana mutamayiza, mukhaifah takhayyirah sampai mbono sing gamun akhlak tok aku ambek ora aku. Iku sing apa? Nah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi, secara syariat sudah dibantu. Kamu harus ikut mayoritas. Ketika banyak fitnah, kamu harus ikut mayoritas. Mau tak ini kita hitung, ini ngaji tenan gitu. Tapi ini terbuka ayatnya ngaji. Zaman hitung mawon. Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu, oke lah atas nama visi tertentu orang bikin partai, bikin ormas. Tapi mereka secara realistis karena minoritas, itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu, secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi bagi duit gile. Pak Dewi oposisi radhi duit napa? Ini dewi kebingungan kurang ada di sebuah. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Namun saya hitung. Kalau nanti ngaji bolak-balik kalau hitung, ini rumah nontonan hitung kan, penggalik. Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi miskin, yang rasa tidak ada jadi.
Kalau ini tak protes menjadian dia jadi sendiri. Karena itu mengakui Islam yang hanya bunyal Islam ala khamsin. Ini rumah tenan ini ngaji. Saya bertaruh betul. Saya bertanggung jawab di depan Allah. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, itu hanya bunyal Islam ala khamsin. Wa Islam itu dibangun atas 5 hal. Wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi. Tidak menentang partai politik, jika tidak menemukan formasi negara, formula negara. Itu enak. Artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Rukin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia, negara wajib melindungi. Atas nama dia bagian bangsa Indonesia. Karena dia ngakui konstitusi negara, dia warga yang baik. Maka ketika Rukin Madun mau diculik Israel, itu negara harus melindungi dengan peralatan negara. Itu beda dengan Rukin Madun yang faksi tertentu. Anti negara balan Amerika. Jadi faksi tertentu anti rakyat. Gawe senjata rakitan. Itu nyerang Israel. Itu kalau diserang Israel, negara dari tanggung jawab. Kamu tetap kalah karena benar. Kalau ini pas ngaji teng Demak, teng kanca-kanca sing derek kula mau. Kita secara ideologi bersimpati ya sama kelompok-kelompok yang melawan kebatilan. Tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara, itu resikonya. Negara ada tanggung jawab. Ya kan kita cerita ilmiahnya saja. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita cerita ilmiahnya saja. Banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Rwanda, di Kenya. Itu sama kalau melihat berita di Kenya, di mana yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya, Somalia. Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara. Mereka atas nama kebenaran dan tidak ini bikin gerakan tertentu. Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa ya, karena presidennya dari kelompok apa? Ada. Itu untuk menghadapi musuh itu repot karena dia itu sebuah negara, itu sebuah kelompok. Tapi kalau para kiai itu ikut bagian dari negara, itu yang harus melindungi negara. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita bagian dari negara kayak Rukin Madun ya ikut punya Kodam Brawijaya, ikut punya Kodam Diponegoro, ikut punya Pangdam Jaya. Karena negara harus melindungi rakyatnya dan itu rakyat yang sah karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara. Jadi hitung-hitungan strategis. Sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ngakui sistem negara. Dulu ketika Sunan Ampel itu dapat Ampel Denta itu bagian dari Majapahit. Ketika beliau ingin bikin negara juga ngakui sistem pola negara, yaitu pola negara saat itu harus dipimpin seorang raden sehingga Sunan Ampel tidak nyuruh wali-wali yang lain, tapi nyuruh Sunan Raden Sinten. Begitu terus zaman Basim Asy'ari juga ikut Masyumi. Ngakui proses negara secara konstitusional, sehingga Basim ya ikut Masyumi sekelompok bagian dari negara. Juga ketika Ratu Karno yang ada kabinet A4 termasuk NU yang ngakui proses hukum. Karena dengan NU ikut partai politik dan bagian dari negara itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya menyerang negara. Beda dengan kita misalnya kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara. Kelompok lain memang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai dan itu risikonya tinggi. Artinya secara syariat itu lebih benar ketika memandu talzam jamaat muslim. Kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam. Tidak orang mukmin. Muslimin itu lebih preman. Muslim itu ya preman mlebu, gento ya apa? Mlebu, wong nek kaya kula ora mati gento malah mlebu. Lho nggih karena aturan Islam, kalau dalam terminologi agama, muslim itu kelasnya itu paling rendah, paling umum. Karena kelas pertama itu Islam, beriman, tertib. Makanya di Quran itu qolatil a'rabu amanah. Kullam tu'minu walakin qulu qolatil a'rabu amanah. Wong desa muni amanah. Sajane urung level e muni amanah, lagi padahal Nabi nyuruh talzam jama'atul muslim. Pokoknya kalau umum wong mana kula nu pun bolak-balik cerita. Saya ini termasuk ulama yang bukan nanti sholat takhiyat itu dua. Berkomunikasi saking kula loh guys, tapi itu
Karena saya begitu berangkat dari muatan ilmu saya gitu. Jadi orang-orang aslan saya itu cara strategi menurut. Toko-toko pro tangga ini udah seneng. Wah, strategi ini kita baru ngomong. Mulai dari itu agak biasa, marung ke pasar gitu ya. Nanti bagusnya gitu agak. Kecuali sering jarang tinggi. Aku lah terlalu kita nonton cerita nama marung bapak yang mau pakai sampo marung gitu kok. Termasuk media kasus ide-ide itu gue. Akhir kan sama-sama. Misalnya nyenengi tonggo selingkuh ada teman-teman. Soalnya saya ngomong-ngomong mah. Ini penting. Kenapa saya mengatakan ini penting? Jika kamu ngitung umat Islam yang soleh saja, maka mayoritas Islam di Indonesia itu hanya 2%. Paling sing soleh orang Islam hanya 2. Jika kamu ngitung yang soleh, maka paling sebenarnya 10%. Coba kalau kamu hitung, pokoknya yang ber-KTP Islam, maka jumlah kita bisa 80%. Tapi senang jarak di Islam 2% atau 80%. Meskipun resiko 80% sing tamat tuntas, sing dulu kalau Jakarta kan tamat tungkak, kalau Surabaya dong. Nah, kalau ada penelitian, mereka pernah itu memang tipenya dihitung, itu ya bukan. Tapi kamu bisa 80%. Sehingga karena jumlah mayoritas 80% dengan hitung BTS, lonte, gento, dan sebagainya, itu tetap menjadi mainstream. Presiden harus Islam karena dihitung 80%. Coba kamu nuruti kesalahan pihak, maka Islam jumlahnya hanya 2%. Maka berarti presiden cek kafir, cek Kristen nggak masalah karena jumlah umat Islam boleh hitung orang orang Islam tak penting, Islam tak kanggu, bertu WTS. Ya, tapi akhirnya gara-gara nggak boleh hitung jumlah orang Islam mau terima. Berarti kalau di presiden Kristen ya masalah, kenapa hitung? Coba kalau kamu tetap hitung semua, itu tetap 80%. Akhirnya kita tetap jadi mayoritas. Kamu mati kita mayoritas ditopang Islam, BTS, maling dan sebagainya. BDS hilang. Kita berdiri tegak sebagai mayoritas itu ditopang Islam sering jualan, sering buntu-buntu. Dari itu apa kita tegak sendiri? Sebab itu Nabi memandu. Kalau kelompok sudah membuat, itu tetap itu mayoritas. Kita bilang jamaah. Itu ngaji kita. Makanya wa Islamikun kita masih sepakat bahwa Islam itu harus caranya bunyal Islam ala khamsin. Kita mengikuti panduan hadis sahih bahwa Islam hanya bunyal Islam ala khamsin. Yang namanya Islam itu ya hanya syahadat, sholat, zakat, puasa dan itu. Nah, bahwa dan ini cerita ilmu sosiologi bahwa kita ingin punya presiden Islam, bupati Islam, gubernur Islam itu bawaan psikologi mayoritas. Gue eleng-eleng, bukan ideologi Islam. Saya sebagai ulama bertanggung jawab terhadap mazhab ini. Kita ingin presiden Islam, bupati, gubernur Islam, legislator Islam, itu bawaan kita sebagai mayoritas. Karena kita sebagai mayoritas, presidennya dari kelompok mayoritas, yaitu Islam. Andai kan Islam kita itu di NTT, andai kan Islam kamu itu di Ambon atau di Bali, kamu tidak akan, misalnya Madun sekarang di Bantul. Singgung ketika bupatinya ada Islam. Coba kalau kamu ditegur jadi orang NTT. Paling bupati ini Kristen, yang penting nggak ngurus masjid. Misalnya Mustafa, ini hidup di Amerika, dia paling pikirannya kan, dia tidak mensyaratkan presiden Islam, ya hanya atau gubernur Islam. Yang penting ngusir. Tapi dia betul karena mayoritas, dia mensyaratkan bupatinya. Itu bukti bahwa keinginan kita punya bupati gubernur Islam itu bawaan mayoritas, bawaan psikologi mayoritas, bukan bawaan ideologi Islam. Kalau Islam ya hanya bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam ya hanya 5 itu. Bangunan iman ya hanya 6 itu. Paham ya? Nah, sama nggak usah teruskan. Kalau itu partai politik Islam penting dan itu sensitif, benar sensitif. Bagaimana yang hati ini sensitif. Senangnya kok yang sensitif. Aku sih ngomong mau. Misalnya aku sih ngomong, tapi nanti dia ketua Islam. Jadi, itu ada murah pengiran daerah. Om di dua orang susah, tapi murah pengiran.